Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Aziza, NIM 2321010406060 dari kelas D3 BGMI UINHAS Jember. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang indahnya keragaman agama di Indonesia. Halo anak-anak Indonesia hebat, hari ini kita akan belajar tentang salah satu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia, yaitu keragaman agama. Di Indonesia kita hidup rukun meskipun berbeda agama. Kita akan mencari tahu apa saja yang ada di Indonesia, tempat ibadahnya, dan bagaimana cara kita menjaga kerukunan itu. Di sini yang pertama, apa itu keragaman agama? Keragaman agama artinya di negara kita Indonesia ada banyak orang yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, kita harus saling menghormati dan rukun. Seperti yang ada di kata-kata walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu istimewa. Kenapa? Karena kita punya banyak suku, banyak bahasa, dan juga banyak agama. Keragaman agama artinya di satu negara ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ini bukan masalah, justru ini adalah kekayaan. Perintah kita mengakui dan melindungi adanya 6 agama utama. Agama apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Kristen Katolik, yang ketiga ada Hindu, Kristen Protestan, Buddha, dan juga Konghucu. Yang pertama kita bahas tentang Islam. Agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia yaitu agama Islam. Mereka beribadah di masjid dan memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Hari raya besar mereka adalah Idul Fitri, saat kita mudik setelah puasa, dan Idul Adha saat ada penyembelihan kurban. Selanjutnya di sini ada Kristen Protestan dan Katolik. Dua agama ini sama-sama menggunakan Alkitab sebagai kitab suci dan beribadah di gereja. Perbedaannya ada pada tata cara ibadah dan kepemimpinannya. Namun, mereka sama-sama merayakan hari raya besar Natal, yaitu hari lahir Yesus Kristus, dan Paskah, yaitu peringatan kebangkitan. Selanjutnya ada Hindu. Umat Hindu beribadah di tempat yang disebut pura, seperti yang banyak kita temukan di Bali. Kitab suci mereka adalah Weda. Salah satu hari raya yang paling terkenal adalah Hari Raya Nyepi, di mana semua orang berdiam diri dan tidak boleh ada kegiatan, serta galungan yang merayakan kemenangan kebaikan tersebut. Selanjutnya ada Buddha. Umat Buddha beribadah di vihara yang memakai kitab suci Tripitaka. Hari raya besar mereka adalah Waisak yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha. Yang terakhir ada Konghucu. Mereka beribadah di Kelentang atau Litang. Hari raya yang paling meriahnya adalah Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh. Jadi saya ulangi lagi, di sini ada 6 agama, yaitu yang pertama ada Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya adalah masjid, dan hari raya pentingnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Terus yang kedua ada Kristen Protestan, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, dan hari raya pentingnya Natal dan Paskah. Yang ketiga ada Katolik, kitab suci dari Katolik adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, hari raya pentingnya adalah Natal dan Paskah, sama seperti Kristen Protestan tadi ya. Terus yang selanjutnya ada Hindu. Kitab suci dari Hindu adalah Weda, tempat ibadahnya adalah pura, dan hari raya pentingnya Nyepi dan Galungan. Terus ada Konghucu, kitab sucinya Sisuwujing, tempat ibadahnya Kelentang atau Litang, hari raya pentingnya Imlek dan Cap Gomeh. Yang terakhir ada Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya vihara, dan hari raya yang paling penting biasanya adalah Waisak. Jadi setiap agama punya cara khusus untuk dekat dengan Tuhannya dan punya tempat khusus untuk berkumpul serta beribadah. Ingat ya, tempat ibadah itu suci bagi pemeluknya, jadi kita harus saling menghormatinya. Jadi kita meskipun kita lewat di gereja atau lewat di tempat ibadahnya agama lain, kita sebagai agama Islam harus menghormatinya. Meskipun itu bukan tempat ibadah kita, tetapi kita harus saling menjaganya dan saling menghormatinya.
Di sini ada bagian penting mengapa kita tidak boleh bertengkar hanya karena beda agama, karena kita punya toleransi. Toleransi itu artinya sikap sabar dan mau menghargai orang lain meskipun ada perbedaan. Terus, mengapa kita harus saling menghormati antar agama? Kerukunan antar umat beragama adalah salah satu kunci persatuan bangsa Indonesia. Kita harus menciptakan kerukunan supaya kita bisa hidup damai, tidak bertengkar dan akur di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai siswa menunjukkan sikap toleransi? Yaitu contohnya saat teman kita sedang beribadah, misalnya sholat atau ke gereja, kita tidak boleh mengganggu mereka. Itu hak mereka untuk beribadah dengan tenang. Contohnya lagi, saat ada hari raya agama lain, misalnya hari raya Nyepi, umat Hindu berdiam diri. Kita harus menghormati dengan tidak membuat keributan di sekitar mereka. Yang paling penting, kita harus berteman dengan siapa saja. Jangan pernah memilih teman hanya karena agamanya sama dengan kita. Semua anak adalah teman kita. Jadi, mari kita ingat baik-baik pelajaran hari ini. Indonesia sangat kaya karena memiliki 6 agama utama. Kekayaan itu harus kita jaga dengan cara saling menghormati dan toleransi. Mari kita pegang teguh semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, kita semua adalah satu Indonesia. Sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, saya punya video nih, tonton sampai akhir ya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak. Terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara khitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe.
Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan. Bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu apa itu artinya toleransi? Toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar perbedaan. Jadi meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai dan harus selalu rukun. Terima kasih. Itulah pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya pantun nih. Burung Garuda, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.